Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, selamat malam, good night untuk mahasiswa 2019, mahasiswa dan juga mahasiswi. Semangat 45, jiwa 45, Dimas Jaya. Oke, lanjut. Untuk hari ini mata kuliah online karena kemarin sudah offline. Untuk hari ini adalah tentang masalah historical atau histori society atau sosial. Oke, lanjut. Ada berbagai macam slide yang sudah saya jelaskan kemarin secara sistematis dan juga secara etis juga, termasuk logika dan sifatnya nasional atau rasional. Lanjut, untuk hari ini saya membahas tentang masalah bagaimana caranya secara sosial ini menjadi sebuah root sejarah. Bukan hanya kita membahas tentang masalah society, masalah sosial, atau masalah kelas atas, menengah dan bawah, juga termasuk masyarakat fundamentalis atau tradisional atau marginal. Dan bagaimana caranya untuk bisa menjelaskan secara gamblang tentang masalah secara sosial hari ini. Oke, lanjut. Di sini ada slide yang keempat. Saya bacakan langsung saja secara tekstual. Arti sejarah tersebut juga berlaku ketika para ahli sejarah mengakui ahli ilmu sosial. Dalam arti di sini adalah memang kita melihat yang namanya sejarah kalau secara asumsi, secara definisi memang lebih ke arah bagaimana caranya sejarah adalah mengambil sebuah asumsi lebih ke arah dari akar, bahkan juga termasuk batang, bahkan juga termasuk ranting, bahkan termasuk juga daunnya. Itu dalam arti sifatnya yang universal. Tetapi kita dibalik itu semua, ahli sejarah pun juga hampir sama bahwasanya untuk bisa mengikuti ahli-ahli sosial. Dalam arti di sini pun juga historis pun juga tidak hanya belajar sejarah saja, tetapi pun juga secara sosial, bahkan secara ekonomi, secara religi, bahkan juga secara culture, bahkan semuanya lingkupnya universal itu pun dipelajari semua. Oke, lanjut. Di sini bahwasanya sejarah pun juga mengikuti ahli sosial. Dalam arti sosial di sini adalah lebih ke arah perbandingan, bahkan juga termasuk kriminologi. Kita melihat bahwasanya bahkan juga termasuk trafficking, bahkan juga termasuk prostitusi. Bahkan sifatnya juga offline, bahkan juga sifatnya online, bahkan berbagai macam problematika yang ada di seluruh dunia. Lanjut, di sini juga kita melihat mulai mempelajari perubahan atau change, perubahan sosial. Otomatis di sini lebih ke arah konsensus, bahkan juga termasuk mobilisasi, bahkan juga termasuk urbanisasi, postmodernis, yang sifatnya tradisional, bahkan berbagai macam perubahan yang lainnya dari sifatnya manusia itu sendiri. Terkadang pun juga kita melihat manusia pun juga termasuk manusia yang sifatnya sejati, yang bagaimana caranya untuk bisa memanusiakan manusia. Terkadang pun juga manusia pun juga termasuk human error. Dalam arti di sini banyak berbagai macam etika atau perilaku atau attitudes yang sifatnya itu mungkin lebih ke arah negatif. Lanjut. Istilah untuk mempelajari gejala perubahan atau change masyarakat atau society di dalam masyarakat adalah ini pun juga termasuk secara sosial. Jadi yang mempelajari gejala-gejala yang ada di masyarakat atau problematika baik internal maupun eksternal yang ada di dalam suatu masyarakat itu pun juga termasuk secara sosial. Ada berbagai macam contoh kita lihat pada waktu di dalam sebuah desa saya, desa Pelatar saya ini. Otomatis kalau mendengar Pelatar saya ini itu kalau secara historis Sangewu dan juga Pelataran, kalau Sangewu itu adalah tempat agresi perang Majapahit, tetapi kalau Pelataran itu pun kita ambil esensi latar. Otomatis kalau latar adalah sebuah sektoral atau hamparan yang begitu luas, itu dipakai untuk prajurit Majapahit atau saudara Majapahit sebagai apa? Sebagai kavaleri, yaitu berlatih berkuda. Di pada waktu itu kita melihat ada sebuah kolaborasi antara dua lurah, yaitu Karto Sumiro dan Karto Rejo. Bagaimana caranya untuk menggabungkan dua dusun itu menjadi satu, yang sehari ini disebut dengan Pelatar saya kalau secara lokalis atau secara lokal jenis gitu. Dan itu kita melihat bahwasanya di dalam sebuah kandidat desa termasuk kepala desa itu juga banyak berbagai macam problem. Pada waktu itu saya menanyakan tentang masalah bagaimana caranya untuk bisa kenapa remaja ini bisa habis di desa saya sendiri. Bahkan juga kita melihat juga termasuk pengangguran, bahkan juga proyek eksploitasi lapindo di desa saya sendiri. Itu saya tanyakan kepada kandidat yang pertama. Dan pada waktu itu juga dibilang saya ada berbagai macam radikalisme yang sifatnya terorisme. Jadi ada berbagai macam manusia sifatnya marginality dengan adanya sebuah minuman keras, dengan adanya sebuah supaya untuk masalah finansial. Dan dari situlah bentuk sebuah pemberontakan. Bahkan saya menyampaikan beberapa aspirasi rakyat
2 poin tadi, mereka langsung melakukan teror kepada saya. Faruk, kalau bahasa Jawa jianpit, saya tunggu Anda nanti dan Anda saya tunggu. Saya siap. Kalau jihad fisabilillah saya siap. Kalau saya dibunuh tidak apa-apa, yang penting saya rakyat. Saya tunggu di perbatasan antara Mataram dan juga dusun Sangin. Ternyata saya tunggu sampai jam 3, ternyata mereka tidak berani muncul. Dan pada waktu besok ketemu saya, mereka celingak-celinguk, kalau bahasa Jawanya buang atau melengos. Ternyata di balik itu semua mereka dengan adanya sebuah candi, dengan adanya sebuah minuman keras, mereka menjadi berani. Tapi di balik itu semua kalau cara keberanian tidak memakai minum air keras, itu pun juga bisa mereka ternyata juga terintimidasi juga. Itu adalah contoh secara sosial yang dalam arti sebuah masyarakat sangat heterogen. Dalam arti di situ banyak berbagai macam premanisme, masyarakat abangan, bahkan juga orang Islam yang sifatnya fanatis ortodok, bahkan juga termasuk masyarakat yang dimana kita melihat banyak berbagai macam hal yang penting di sini. Yang namanya masyarakat tidak semuanya putih, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning. Itulah masyarakat. Adalah sebuah masyarakat banyak berbagai macam pembagian, termasuk tetangga, keluarga, bahkan termasuk kelurahan, bahkan juga termasuk desa. Itu birokrat desa. Ya, ini saya ambil dari bukunya R. Reza di tahun 1999. Saya kutipkan di halaman 7. Ya, halo, hai, semangat. Ya, untuk hari ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan, questioning number 1, otomatis itu ada sebutan NIM dan juga ada sebutan namanya siapa, dan pertanyaannya seperti biasa, seperti tadi 5W bersatu. Nanti kita diskusi secara interaktif di medsos. Ya, lanjut. Oke, untuk slide yang kedua, sejak masyarakat ada, otomatis kalau susah ada masyarakat atau society, di situ pasti ada komponen manusia secara antropologi. Dalam sebuah ilmu antropologi dikatakan bahwa sejak adanya manusia, kalau kita melihat teorinya Charles Darwin, the origin of species, dalam arti di sini adalah ori itu adalah yang pertama. Jadi yang pertama kali adalah manusia pertama adalah manusia adalah dia mengatakan Pithecanthropus. Pithecanthropus Balanus, bahkan juga termasuk Homo sapiens, Homo sapiensis, Homo wachensis. Itu konspirasi yang penting. Bahwasanya mengatakan bahwasanya teori evolusi adalah evolution, perubahan secara lambat dan secara berangsur-angsur. Ya di mana kera bisa menjadi manusia itu logis. Kalau filsafat Islam, mereka filsafat Barat mengatakan bahwasanya kera bisa menjadi manusia, mamalia bisa menjadi manusia, spesies bisa menjadi manusia. Itu mustahil. Kalau kita melihat realitas hari ini di berbagai macam konservasi hewan, ternyata mereka pun juga tidak bisa menjadi manusia. Kita pikir lagi, kita kembali kepada histori. Di dalam sebuah Al-Quran, di surat Al-Baqarah mengatakan bahwasanya ada sebuah pendeta yang menanyakan bentuk awal itu seperti apa. Ternyata di balik itu semua Allah SWT pun juga mengubah 2 pendeta Yahudi menjadi kera. Kalau kita tarik kesimpulan dengan teorinya Charles Darwin, dia mengatakan kera bisa menjadi manusia. Yang seharusnya kera bukan orang Islam, yang seharusnya kera adalah mereka orang Israel, orang Yahudi. Di dalam sebuah kitab Talmud mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan jikalau saya memperkosa orang yang bukan Yahudi, hukumnya tidak apa. Jikalau saya mencuri kepada seseorang yang sifatnya bukan orang Yahudi, tidak apa-apa. Jikalau saya memukuli, bahkan itu juga termasuk mengeksekusi, genosida, bahkan juga termasuk memutilasi, hukumnya tidak apa-apa. Bahkan yang terakhir adalah orang yang bukan Yahudi semuanya harus dianggap hewan, dan itu otomatis di bumi hangus dengan genosid. Kita melihat di sini sangat luar biasa sekali. Contoh kita lihat agresi Palestina dan Israel sangat luar biasa. Hingga hari ini saja agresi tersebut tidak akan mungkin bisa. Dan kapan berhenti? Kapan berhentinya adalah pada waktu kiamat. Munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, itu baru selesai perang Palestina dan juga Israel. Berbagai macam fenomena yang ada, memang Israel adalah tempatnya Nabi Musa. Pada waktu ini dijarah oleh masyarakat Mesir, yaitu Fir'aun atau Raja Ramses II, ya, yang sangat luar biasa itu. Ternyata di balik itu semua Allah juga memberikan sebuah janji atau ikrar untuk bisa silakan memasuki tanah Arab dengan merunduk. Ternyata di balik itu semua mereka banyak orang bangsa-bangsa Arab yang sangat besar. Dan otomatis dari situ mereka takut. Dan sebuah ketakutan itulah mereka melakukan sebuah ekspansi atau perluasan wilayah di wilayah Eropa. Bahkan pada waktu Perang Dunia Kedua, yaitu di zamannya Nazi, yaitu Adolf Hitler, dia mengatakan bahwa saya bisa membumi hanguskan seluruh umat Yahudi yang hidup
yang ada di dunia. Tetapi saya sampaikan sedikit supaya Anda mengetahui ternyata masyarakat Yahudi sangat luar biasa ateis, orientalis, bahkan juga termasuk rasis. Dan ini kita lihat bahwasanya 6 juta orang Yahudi negeri sudah habis di Yahudi, di daerah Jerman. Mungkin hari ini adalah ada berbagai macam museum, yaitu museum Holocaust, yaitu museum tengkorak, yaitu tengkorak orang Yahudi yang sudah dihanguskan oleh Adolf Hitler. Dan di balik itu semua pada waktu itu ada beberapa kenaikan. Dalam orang Yahudi dijadikan sebuah menteri, dijadikan sebuah kabinet di Inggris, dan dari situlah muncul sebuah gerakan Zionisme, kembali kepada Bukit Zion, kembali kepada Bukit Sinai. Dalam dari situlah muncullah sebuah kekuasaan, muncullah sebuah kekuasaan atau dominasi, dan dari situlah mengambil tanah Palestina dan sekarang dijadikan Israel. Dan berbagai macam teori-teori yang lainnya kita melihat bahwasanya di secara sosial saudara kaum Marxisme kita melihat ada kapitalisme, das kapital, bahkan termasuk materialistik, bahkan juga termasuk komunisme, termasuk sosialisme, liberalisme. Semua berbagai macam aliran yang sifatnya itu adalah lebih mengutamakan dunia tanpa mengutamakan sebuah irasional atau yang sifatnya metafisika atau metafisis yang berkaitan. Jadi balik itu semua mereka adalah lebih mengutamakan yang namanya empiris dan juga autentik. Dan ini sangat luar biasa. Oke, lanjut. Slide yang kedua. Itu sudah sedikit sebuah ilustrasi saja gambaran bagaimana caranya kita melihat secara sosial. Dalam arti dalam sebuah masyarakat memang sangat heterogen, sangat beraneka ragam. Di balik itu semua kita mengambil sebuah conclusion atau kesimpulan bahwasanya memang masyarakat itu perlu belajar, dan itulah pentingnya sebuah secara sosial, dan juga dibantu dengan ilmu yang lain yaitu ilmu sosiologis. Lanjut. Sejak masyarakat ada, masyarakat rahasia sudah ada di dalam mereka. Jadi sebuah gangster dan sebuah klan-klan atau kelompok-kelompok primordial yang sifatnya kriminalitas, bukan sifatnya mungkin lebih ke arah hal-hal yang lain sifatnya negatif, itu semuanya pada zaman dahulu perompak bandit itu sudah ada. Dan yang terpenting di sini adalah kita lihat banyak di antaranya yang memiliki elemen atau kriminal, jadi punya sebuah bagian-bagian kriminal. Jadi sebuah kriminalitas ini pun kalau kita melihat secara definisi umum, sebuah kriminologi ini adalah sebuah ilmu bagaimana caranya untuk bisa untuk melihat bahwasanya manusia ini melakukan sebuah kejahatan. Dalam arti kejahatan yang lain, tujuan, bahkan juga termasuk mutilasi, bahkan juga termasuk memerkosa, bahkan juga termasuk menggelapkan manusia, bahkan juga termasuk penjualan organ gaul dan lain-lain. Sangat luar biasa banyak. Memang kita melihat untuk hari ini adalah memang di era-era revolusi industri 4.0, bukan di era revolusi 5.0, ya di mana manusia lebih mengutamakan teknologi daripada mengutamakan sebuah daripada lebih mengutamakan sebuah sifatnya tradisional. Dan kita melihat dengan sebuah teknologi tersebut, Bill Gates mengatakan seperti ini. Saya membuat sebuah teknologi itu adalah untuk memajukan manusia, dalam arti mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi saya menciptakan teknologi untuk membunuh manusia itu sendiri. Dalam arti kita kesimpulan di sini bahwa dengan adanya sebuah teknologi membunuh dia sendiri. Contoh kita lihat revolusi industri 5.0. Di Jepang orang tua kalau kita melihat mayoritas lebih banyak. Bahkan juga anak-anak juga lebih banyak, tetapi remaja sih. Kenapa seperti itu? Bahkan juga sedikit juga yang melakukan seperti ini ya, tidak bernikah, dalam itu lebih mengutamakan karir dan lebih memilih membeli boneka full body. Ini sangat luar biasa. Dalam arti apa? Memang perempuan-perempuan di sana sangat luar biasa. Dalam arti semuanya rata-rata memang sangat kalau kita lihat dari segi psikologis ya, dari segi seksologi itu memang kasihan. Tetapi laki-laki mereka di sana semuanya lebih utama karir, lebih utama teknologi. Bahkan semua elemen masyarakat pun juga semua dibantu dengan adanya sebuah teknologi. Hal yang terpenting pada waktu kita memasuki wilayah malam. Kalau saya biasanya masuk Pandaan menuju malam ke Panjen, rata-rata Singosari. Padahal di situ semua tidak ada manusianya semua rata-rata memakai sebuah kartu pun juga bisa dibuka sendiri. Itu kita bisa melihat bahasanya revolusi itu sudah mulai berkembang. Lanjut. Ya, kita ini sedikit sebuah skema saja buat pengetahuan kita knowledge ya. Lanjut. Di sini kita melihat bahwasanya yang menganggap bahwa lebih baik mencuri daripada anggota masyarakat, yang bekerja keras daripada bekerja sendiri. Oke, kita simpulkan. Mereka para kriminalitas lebih memilih sebuah kerja atau kerja keras itu lebih mengutamakan mencuri daripada bekerja sendiri pun yang sifatnya halal itu lumit itu ya setiap hari sedikit, tetapi lama-lama jadi begitu tidak perlu.
Bagaimana caranya hari ini bisa mendapatkan sifatnya materialistik yang sifatnya hal yang banyak, fee yang banyak dengan cara yang sifatnya instan. Oke, lanjut. Di sini kita lihat bahwasanya daripada bekerja sendiri untuk mencari nafkah, toh kita melihat saya sendiri sebagai bapak keluarga. Terkadang pun juga 2 hari, kalau bahasa Jawanya pun juga untuk masalah finansial itu pun juga sedikit. Ya, pernah. Dan makan 2 hari pernah. Dan kita lihat di hari yang ketiga rezeki pun juga datang. Itulah kehidupannya. Tidak akan mungkin setiap hari stimulus semua materialistik yang sifatnya dan Tuhan juga akan diberikan kepada kita. Tergantung doa kita, juga termasuk ikhtiar kita, dan juga tergantung kita ini melakukan sebuah perilaku atau etika yang baik apa tidak. Hablum minallah, hablum minannas, kepada manusia, kepada Tuhan. Teologis dan juga humanitis. Lanjut, bisa kita melihat bahwa luar biasa. Nyaris sepanjang sejarah kuno, kalau sebuah secara sifatnya tradisional temporer, kriminalitas yang mencolok adalah bandit. Perbandingan di mana? Di laut juga ada bandit. Ya, bahkan juga termasuk di sifatnya darat pun juga ada bandit. Di mana-mana ada bandit. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat sebuah negara yang dikatakan maju, bukan sifatnya sumber daya alam yang melimpah ruah Cina. Tanaman apa saja di tanah Indonesia, di geologi Indonesia pasti akan tumbuh karena ada efek sebuah gunung atau vulkanisasi. Bukan seperti itu, tetapi sebuah majunya sebuah negara atau nation itu lebih utama daripada sumber daya manusia. Contoh kita lihat Malaysia atau Malaka lebih belajar kepada UGM, kepada UI. Tapi kenapa kita hari ini belajar ke Malaysia? Bahkan lulusan doktoral yang paling terbaik adalah rata-rata di Malaysia. Kita hari ini saja selesai SMA, pasca SMA sudah. Kalau tidak kerja, kalau tidak nikah, kalau tidak nganggur, tidak kuliah. Terkadang memang di perkuliahan memang sedikit menguras tenaga ya. Dalam arti mereka, kawan-kawan kita sudah bisa membeli materialistik yang sangat banyak, termasuk rumah, mobil, sepeda motor, investasi dan lain-lain. Feudalisme, tuan tanah dan lain-lain. Tetapi berarti semua memang anak kuliah lebih garap membutuhkan sebuah proses yang sangat lama. Tetapi di balik itu semua, selesai kita kuliah pasca S1, pasca S2, pasca S3, di balik itu semua muncul sebuah karismatik yang sangat tinggi. Dalam arti apa? Dalam arti pun mereka pun bisa dikalahkan. Kenapa seperti itu? Mereka ada outsourcing, mereka ada biaya di kita. Semakin tinggi kita strata kita, otomatis di situ karismatik semakin ada di masyarakat. Oke, lanjut. Oke, di sini juga sistem teror atau terorisme. Sebenarnya terorisme itu bukan sifatnya orang Islam ekstremis, kalau termasuk sadisme, kalau juga termasuk sifatnya mutilasi, bukan. Seharusnya sifatnya terorisme adalah mereka orang Yahudi. Mereka Zionisme punya sebuah protokoler yang sangat luar biasa yang mempengaruhi dunia, berbagai macam media, berbagai macam branding yang sifatnya labeling yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita melihat sangat luar biasa. Contoh, Levi's Stream, bahkan juga termasuk KFC, McDonald's, Sprint, bahkan juga Nestle, bahkan juga termasuk Danone, bahkan juga termasuk Disney, bahkan juga termasuk Warner Bros. Berbagai macam labeling seperti itu kalau kita melihat termasuk Starbucks. Di balik itu semua kalau kita melihat bahwa berbagai macam branding ini, kalau kita beli, berarti kita memberikan donasi kepada orang Yahudi. Dan dari situlah orang Yahudi kalau mendapatkan sebuah donasi atau finansial, otomatis di situ mereka membeli alutsista. Dan kalau sudah membeli alutsista, otomatis mengagresi Palestina. Dan itu saudara kita sendiri. Ya, lanjut. Dan kita lihat di sini adalah sistem teror sebenarnya mereka yang menerorkan kita. Lanjut. Pedalaman di setiap benua. Bahkan di setiap benua, baik Afrika, Eropa, Australia, Amerika, termasuk Asia, semua pasti ada bandit. Bahkan di seluruh dunia pasti ada sebuah kejahatan. Ada kejahatan dan kebaikan. Otomatis dalam masyarakat yang kita namanya orang biasa ya, kita melihat tidak mungkin pasti semuanya satu desa RT 1 sampai RT 5 putih semua, tidak mungkin. RT putih masyarakatnya Abangan, mau limo ya, yang Ngombe, yang Meto dan lain-lain. Dan di balik itu semua juga ada kiai, ada ulama, ada ustaz, ada preman. Juga ada guru, ada ustaz, dan berbagai macam stratifikasi dan juga diferensiasi sosial yang lainnya. Sangat banyak sekali di dalam sebuah masyarakat. Dan yang paling penting dari sini adalah kita melihat bagaimana sebuah organisasi keluar kejahatan ini sebagian besar adalah sangat sederhana. Kita melihat gangster-gangster yang ada di Jepang seperti Yakuza itu ya. Kita melihat otomatis masih itu yang masyarakat tertato dan juga minuman keras, dan juga termasuk merokok, dan juga termasuk seks bebas, bahkan juga termasuk adanya sebuah teror. Teror di sini pun juga mungkin potong tangan, bahkan juga termasuk pembunuhan dan lain-lain. Sangat luar biasa. Dan kita melihat di sini satu bahasanya lagi adalah bagaimana caranya untuk bisa satu pria memimpin anggota yang lainnya. Dan kalau kita melihat etnis yang lainnya,
Bagaimana caranya peperangan kepala suku ini untuk memperebutkan suku yang baru? Dalam arti apa? Dengan melakukan perang tanding. Jadi melakukan sebuah perseteruan antara kepala suku dan kepala suku atau ketua gangster. Siapa yang kalah? Nanti dia yang kalah. Jadi otomatis yang menang menjadi sebuah kepala geng. Jadi otomatis yang memimpin geng tersebut. Ya, dan di sini kita melihat kejahatan ini sebagian besar sangat sederhana. Satu pria memimpin organisasi yang lainnya. Itu tadi ya. Jenis campuran jantan mengikutinya. Jadi otomatis kalau semisal gangster yang sifatnya tidak suka bertarung dan masuk mengutamakan sebuah sistem, otomatis mereka mengundurkan diri dan mengikuti sebuah kakak atau genetika yang lainnya yang mungkin yang lebih berdominasi. Tetapi sebelum itu sangat luar biasa lagi, saya juga sedikit dehidrasi ya. Jadi saya minum teh dulu, tidak apa-apa. Nah ini teh dulu, sambil berdiri tidak apa-apa, duduk juga tidak apa-apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke lanjut, next. Oke lanjut. Di sini kita melihat sangat luar biasa lagi, bahwasanya di sini ia lalu menjadi penggantinya. Otomatis yang kuat adalah menjadi penggantinya. Tujuan kelompok bandit juga boleh dikatakan sederhana. Menerbitkan ini sebuah satu luar biasa, menerbitkan setiap kota atau desa yang rapuh. Jadi menyebarkan sebuah pengaruh-pengaruh jahat atau teror-teror jahat di setiap kota atau polis atau juga termasuk village pedesaan. Jadi yang sifatnya teror dan teror. Jadi menimbulkan sebuah ketakutan. Lanjut. Di sini kita lihat bahwasanya yang paling terpenting adalah bahwasanya bahkan juga termasuk memperkosa. Memperkosa ya, otomatis kalau memperkosa sudah ada korban jiwa. Pada waktu Jepang datang ke sini. Bahkan ada waktu Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, pada waktu ada wawancara GNI. Itu pun satu wanita itu diperkosa satu komplek. Coba anda bayangkan kalau secara mindset kita, satu perempuan diperkosa satu komplek. Coba anda bayangkan, terkadang satu saja lawan satu saja sudah tidak kuat. Apalagi satu perempuan diperkosa satu komplek. Jadi kelompok besar memperkosa satu orang. Kalau otomatis dari situ sebuah kemaluan atau sebuah virgin ini otomatis juga rusak dan sampai sekarang tidak menikah dan sampai tua. Dan mengalami sebuah trauma yang sangat panjang pada waktu terakhirnya. Lanjut. Dan juga selain memperkosa, menjara. Dalam arti memberi sebuah ketakutan, memberikan sebuah ancaman bahwasanya memang bandit ini semua memang sangat luar biasa. Mereka lebih mengutamakan sebuah teror. Ya. Lanjut. Di sini tidak ada aturan hidup. Bahkan etika hidup pasti tidak ada, regulasi tidak ada, termasuk undang-undang Pancasila tidak ada. Mereka membuat sebuah aturan sendiri dalam sebuah pen. Nah ini juga agak menarik. Lanjut. Ada lagi di sini kita lihat selain itu juga, selain penjara, tidak ada gagasan akan kehormatan. Jadi kewibawaan tidak ada. Jadi di sini tidak ada kelas. Ya. Kalau sistemnya kami itu seperti ini. Anti kemapanan, gitu ya. Anti kemapanan, betul itu. Kenapa seperti itu? Tidak ada kelas atas, tidak ada kelas menengah, tidak ada kelas bawah, semuanya sama rata, egaliter. Itu sistemnya komunis, kalau menurut saya. Lanjut, di sini kita lihat tidak ada gagasan lagi, kehormatan, bahkan juga ketakutan dan pengendalian merupakan satu-satunya sebuah cara yang diterapkan oleh para pemimpin bandit. Jadi sebuah ketakutan yang diterapkan oleh pemimpin bandit. Jadi bagaimana caranya untuk bisa membuat jerat para anggota atau ABK dua kapalnya terhadap nakoda tadi supaya lebih takut terhadap nakoda tersebut. Oke, lanjut. Dan di sini masih tetap semangat ya. Halo, hai, semangat 45, jiwa 45 ya. Jangan galau atau disparitas. Kalau galau nanti juga tidak ada tujuan. Lanjut. Oke, di sini kita melihat bahwasanya penting sekali bagaimana caranya melalui ketakutan si pemimpin mempertahankan kendali. Juga termasuk ada berbagai macam intimidasi dan ancaman akan penderitaan fisik. Dari segi fisiologis atau anatomi kita melihat di situ juga sudah saya jelaskan di depan tadi. Di Jepang pun juga ada yang rusak, bahkan juga termasuk pemotongan tangan, pembunuhan, bahkan juga pemenggalan kepala pada dimasukkan di dalam sebuah hampir sama Petrus ya, pembunuhan misterius, penembakan misterius di eranya Pak Harto, di era orde lama, orde baru itu sangat luar biasa. Orang yang menghujat pemerintah, orang yang menghujat birokrasi, orang yang menghujat presiden pasti dia sudah hampir sama seperti itu. Jadi menimbulkan sebuah teror. Dan bukan hanya itu, zaman sekarang ini juga hampir dengan Soeharto. Orang yang berdemonstrasi, orang yang melakukan sebuah audiensi, orang yang melakukan refleksi,
mengaspirasikan suaranya atau opininya pun juga ditangkap. Pertanyaannya, yang paling terpenting adalah kalau secara logika, ini mahasiswa. Seorang kepala desa takut kepada Pak Camat takut sama Bupati takut sama Gubernur takut sama wali kota takut sama MPR takut sama Wakil Presiden takut sama Presiden, dan seharusnya Presiden takut sama mahasiswa. Kalau kita seorang mahasiswa malah di penjara, bahkan juga dipukuli, bahkan juga termasuk melakukan sebuah agresivitas. Itu saya sedih kalau melihat seperti itu. Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Oke, lanjut ya, itu sedikit refleksi saja. Lanjut. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana caranya kematian merupakan cara seseorang memimpin bandit, ya, dalam mempertahankan kekuasaannya. Jadi sistem bunuh-membunuh dalam sebuah gangster itu sudah ada. Dan tentu saja komunitas yang diincar para bandit adalah menjalani sebuah kehidupan selalu penuh dengan ketakutan. Jadi penuh dengan sebuah ketakutan atau fobia sindrom. Berarti penuh dengan ketakutan. Lanjut, slide yang kedua. Oke, terakhir ini. Oke, ini sedikit saja yang saya bisa sampaikan hari ini ya. Putusan yang kedua. Ini saya ambil dari buku saya sendiri, Ahmad Anton, Psikologi tahun 2015, di halaman 31 sampai 32. Pokoknya di sini kita lanjut kemaksiatan di era dahulu sangat terboikot. Dalam arti seperti ini. Memang kita melihat bahwa sangat penting di sini adalah sebuah kemaksiatan di dalam sebuah masyarakat, dan jika itu dibiarkan, otomatis masyarakat caranya pun juga akan tergenosida. Karena kita melihat bahwasanya Tuhan atau Allah SWT pada waktu memberikan sebuah cobaan atau ujian atau penghancuran dalam sebuah desa atau umat, itu juga melihat umat apakah baik atau tidak. Jika ada terlalu banyak 80% melakukan sebuah kejelekan, 20% melakukan kebaikan, itu pun juga 100% semuanya dihancurkan, digenosid. Ini adalah sebuah teori seperti ini. Dan kita melihat bahwasanya memang dahulu terboikot dalam arti apa? Dalam arti terhenti untuk masalah memang untuk masalah sebuah ajaran. Karena ajaran terkadang pun juga yang namanya mengaji atau mengkaji itu berbeda. Kalau mengaji kita mengaji sendiri, atau kalau mengkaji kita mengkaji secara kelompok atau primordialis. Dan kita melihat kalau mengaji ini pun juga terkadang, kalau hari ini saya lihat di masyarakat, terkadang mengaji itu dianggap tidak penting. Kenapa seperti itu? Karena di balik itu semua kesuksesan dunia dan juga akhirat itu juga berawal dari kata religi itu yang paling utama. Religion ini paling utama, religion. Agama dulu filsafat, IPA, IPS, humaniora. Bahkan juga kita melihat sosial studies, IPS tadi, bahkan juga sains, IPA, bahkan humaniora, ilmu tentang masalah sastra. Tapi di balik itu semua di atasnya lagi ada filsafat, di atasnya lagi ada religion, apa agama, dan pentingnya untuk belajar agama. Lanjut. Di sini kita lihat sedangkan di era modern hari ini yang postmodernis, yang dimana semua masalah tradisional berubah menjadi yang modern, yang dulunya memakai pedati, sekarang memakai mobil, kan? Bahkan dahulunya memakai sebuah pedati sama kerbau, dan sekarang pun memakai traktor. Bahkan juga pada waktu itu memanen padi, memakai sapi, ternyata hari ini memakai mesin. Yang kita hari ini kita melihat hanya sekali panen saja pun bisa mendapatkan beberapa tahun. Nah, ini juga termasuk postmodernis. Ini adalah sebuah perubahan sosial yang ada di masyarakat. Lanjut, bahkan juga di balik itu semua, organisasi juga ada konstitusi. Kalau kita bahas konstitusi ini agak sedikit galau ya. Saya pun juga tidak pernah melakukan hal itu, tapi kalau mengantarkan pernah. Contoh kita data saja. Di situ aja itu di belakang pasar larangan atau market larangan itu ya, society larangan. Itu di belakang juga ada radio itu. Di situ pada waktu saya mengantarkan teman saya melakukan seperti itu, saya tidak sadar saya berjalan dari kereta api ke arah selatan. Dan saya ditanya pada waktu saya memakai sarung. Ditanya sama beberapa wanita malam, kan berwanita ya, itu mungkin STW ya, STW 40, STW 50 atau STW 60 gitu. Tanya gini ke saya, "Mas, sarungan, kok di mas enak ikan buka kan?" Dari situ kita melihat bahwa saya mendefinisikan, ternyata mereka pun juga. Saya tanya sebenarnya, kenapa sih Bu Anda melakukan seperti ini? Yang paling terpenting adalah mereka kembali ke kebutuhan ekonomi. Kembali ke rumah tangga. Dan juga ada yang offline hari ini. Banyak berbagai macam berita-berita yang sifatnya di TV, juga di berita-berita yang lainnya.
Memang hari ini banyak berbagai macam penjualan wanita dalam arti online seperti ini. Gadis-gadis di bawah umur semuanya di online kan semua. 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun, banyak yang SMP pun juga masih ada. Ini sangat luar biasa. Hari ini memang negara kita sudah mulai, kalau menurut saya mau kiamat ini, luar biasa. Lanjut, dan sangat terbuka dan menjadi sebuah prospek makro yang menjadi sebuah pandangan yang sifatnya besar di tangan-tangan para guru atau mucikari. Jadi mereka para mucikari atau guru. Saya pernah juga bermain di wilayah, kalau kita sebut juga kalau bahasa Jawanya bencong ya. Saya pernah bermain di wilayah rumah sakit situ. Ternyata di balik itu semua teman-teman saya itu nggak bermain, tapi goda saja. Terus ada ketua sukunya, yaitu ketua apa kayak gerbongnya gitu ya. Gerbongnya ke saya, mas, yang sampai batu tuh kalau usah begini. Dari sini kita lihat gerbong dan juga mucikari ini penting. Jadi koordinasi atau koordinator di balik itu semua, para waria, wanita pria itu pun juga ada di sini. Dan sekali lagi di Ketapang Keres pun juga di depannya Lapindo ini juga ada. Saya mengatakan teman saya cuma goda-goda saja, ternyata nggak dibeli. Ya, padahal mereka sudah dikomersilkan. Tapi di balik itu semua tidak beli, malah kita dimarahin. Oke ya, seperti itu ya. Bahkan saya juga pernah di yang ini juga ada, yang juga ada, dan juga termasuk krian juga ada, pelocor juga ada. Semuanya banyak berbagai macam prostitusi yang sifatnya offline atau online, baik yang sifatnya golongan tua atau golongan muda. Lanjut, ini sangat menarik untuk hari ini. Yang tidak bertanggung jawab serta lokalisasi yang merajalela. Ini sangat luar biasa merajalela. Jadi lokalisasi prostitusi, bahkan juga kalau kita melihat ke arah Pacet atau ke arah Pacet dari arah Prigen ke atas sedikit, itu pada waktu kita naik motor otomatis Anda mesti ada sebuah negosiasi. Mas, villa mas. Padahal saya mengantar orang-orang pengajian dibilang seperti itu. Ini sangat luar biasa. Saya tanya dulu yang saya pada waktu driver ini di belakang saya ini siapa? Ini ibu Asia semua mau ngaji. Kok ditanya saya seperti mas, villa mas, murah mas 400 gitu. Nah ini kalau menurut saya dalam sebuah paradigma saya ini, kita ini mau apa gitu? Padahal naik motor saja juga ditawar seperti itu. Jadi secara tidak sadar dalam sebuah ekologi masyarakat seperti itu juga sudah diwarnai bahwasanya prostitusi. Tidak ingat kalau pada waktu di kaum Sadung di kaumnya Nabi itu sangat luar biasa. Semuanya dihancurkan gara-gara memang pada waktu itu adalah laki-laki suka dengan laki-laki dalam arti homoseksual dan juga lesbian. Pada waktu Nabi saja, malaikat saja bertamu pada Nabi Lut itu juga pun itu pun juga dikunjungi oleh para lelaki di kaum Sadum tersebut. Itu tepatnya di Laut Tengah kalau hari ini di Asia Timur Tengah. Dan otomatis dari situ silakan pada waktu subuh, setelah subuh silakan berjalan keluar dari kaum Sadum tersebut dan tanpa menoleh ke belakang dan meninggalkan istrinya. Dan dari itu semua hujan batu dari atas langit pun juga berjatuhan. Hingga hari ini pun juga ada museum besar kembali kita mungkin. Dan manusia yang secara antropologis pun juga masih ada. Lanjut. Dan dari sinilah kita melihat bahwasanya dari pelosok-pelosok perdesaan dan kota-kota termasuk urban dan juga dengan urbanisasi adalah dari desa ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan yang baik. Tetapi kalau siswa tidak mempunyai sebuah potensi yang bagus untuk memasuki sebuah metropolitan atau metropolis, yang disebut dengan metropolis adalah di tengah-tengah kota ada tol, di tengah-tengah itu disebut dengan metropolis. Bahkan Surabaya termasuk metropolis kedua setelah Jakarta. Tetapi di balik itu semua kalau kita berangkat ke Jakarta, kalau tidak mempunyai sebuah kemampuan atau potensi, otomatis dari itu bisa jadi copet, bisa jadi perampok, bisa jadi apa? Bisa jadi jual diri dan lain-lain. Karena memang kehidupan Jakarta lebih keras. Lanjut, saya lihat di negara-negara tetangga atau yang dikenal dengan trafficking, penjualan manusia. Banyak berbagai macam TKI dan juga TKW, tenaga kerja Indonesia, termasuk tenaga kerja wanita di wilayah Malang, di wilayah saya sendiri, rumah ibu saya. Itu rata-rata pada waktu Idul Fitri itu baru datang semua dari Malaysia. Lah, untuk hari-hari yang lain selama beberapa bulan itu mana? Rata-rata semua Malaysia. Rata-rata Pak jadi pembantu. Tetapi di balik itu semua, toh jadi pembantunya ini kadang diperkosa, apakah tidak, ataupun dijual apa tidak, ya takutnya seperti itu. Bahkan juga ada yang tidak pulang. Yang dimaksud tidak pulang adalah mungkin adanya sebuah pemerkosaan atau mutilasi, bahkan juga termasuk penjualan organ dalam, dan kita tidak mengetahui itu semua. Makanya kita sebagai seorang Indonesia, makanya kita sebagai seorang remaja hari ini, bagaimana caranya untuk bisa mengasah potensi diri kita sendiri dan jangan sampai tubuh kita atau fisik kita dikomersilkan ke negara lain. Berbuatlah untuk negara sendiri.
Dalam arti apa? Dari sini pun juga kita bisa makan. Tergantung bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi sebuah kemampuan atau potensi di dalam sebuah diri kita sendiri. Kita penting, kita harus dieksplorasi. Dan dari eksplorasi tersebut itulah muncullah sebuah finansial. Gitu. Lanjut. Masih tetap semangat ya, tidak kalah ya. Lanjut. Bukan menjadi buruh rumah tangga, melainkan dikomersilkan atau dipasarkan untuk dikarirkan sebagai pekerja seks komersil. Ini sudah pasti. Sudah saya jelaskan di depan. Itu sifatnya ilegal dan legal. Dan otomatis ilegal dan juga legal berbeda. Kalau legal otomatis itu juga ada berbagai macam izin. Tapi kalau sifatnya ilegal rata-rata semuanya penggelapan. Itu jangan sampai dilakukan. Karena itu juga tergantung lagi sumber daya manusianya nanti. Kembali, sebuah masyarakat yang sifatnya agresif, bahkan barbar, termasuk emosional, tergantung sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya bagus, otomatis di situ tidak ada sebuah emosional, tidak ada sebuah sifatnya agresif. Lanjut, halo, hai, kelihatannya sudah mulai mengantuk ya. Ini mungkin lebih kalau ini jamnya 19.20 sampai 19.30. Nggak apa, ini agak malam apa. Lanjut. Selanjutnya di sini kita melihat bahwasanya serta dilindungi oleh otonomi daerah, bahkan juga beberapa oknum-oknum birokrasi yang tidak bertanggung jawab. Di sini kita melihat banyak berbagai macam oknum yang bermain di sini. Kenapa seperti itu? Karena salah satunya adalah kerjasama melakukan sebuah adjudikasi dengan bilateral hubungan dua negara. Terkadang ada yang ilegal, ada yang legal. Takutnya kalau yang legal, yang ilegal otomatis tidak akan mungkin kembali lagi, contoh mungkin ada penjara dan lain-lain. Kakak saya tidak mempunyai sebuah KTP atau KTP di Malaysia, itu saja hukumnya ternyata sangat sakit. Kalau tidak di penjara, di mana-mana di luar kota itu pasti seperti ada satpol PP di sini ya. Kalau bahasa Jawanya itu dikejar-kejar. Bahkan yang terakhir kakak saya itu di penjara, tapi memakai penjara itu dipatahkan, bahkan dipukul hampir 100 kali, bahkan sampai bukan merah lagi ya, bahkan sampai dijahit. Itu sangat luar biasa, itu pengalaman kakak saya sendiri yang di Malaysia. Secara insya Allah sudah pulang. Lanjut. Dan dari sini kita melihat otonomi daerah itu sangat perlu. Karena apa? Kebijakan pemerintah, kebijakan birokrasi itu juga sangat perlu sekali. Kenapa? Karena bagaimana caranya itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan di pribumi atau di dalam negeri. Dan bagaimana caranya itu bisa mencegah para TKI dan juga TKI supaya tidak kerja di sana lagi. Kalau bisa di sini ciptakan lapangan pekerjaannya banyak supaya mereka bisa bekerja lagi di Indonesia. Itu yang penting. Dan yang terakhir adalah di sini teori premanisme dan juga teror ini pun juga sangat luar biasa. Ternyata teror dan juga premanisme hampir sedikit sama ya. Dalam arti apa? Adanya sebuah preman otomatis juga meneror. Saya pengalaman selanjutnya ya, tentang masalah pidana luar tadi. Setelah beliau menang di wilayah saya itu ada 1-5 itu wilayah pondok, wilayah agamis religion, banyak pondoknya juga. Jadi mulai balai desa di sebelah utara, sebelah timur, sampai sebelah barat perbatasan Kalimantan atau Banjarmasin. Jadi preman-preman semuanya itu naik motor, diturunkan semua sambil ngegas. Dan itu sangat kencang sekali, itu mungkin 20 sepeda motor seperti itu lewat di depan saya. Kalau saya punya bom, saya bom semua. Dan itu kalau saya itu menjadikan sebuah ketakutan masyarakat. Tapi dalam hati saya, kalau kita memusuhi sesama umat muslim, tidak akan mungkin. Kalau kita memusuhi yang sifatnya Yahudi atau Protestan Katolik, tidak masalah. Tapi kalau mereka saudara kita semua. Tapi pada waktu hari ini pun juga ternyata pada waktu ketemu saya sudah biasa lagi, tidak ada kebencian sosial, sebuah kebencian, tidak ada sebuah kesenjangan sosial dan konflik dan lain-lain. Jadi oke, ini saja bisa saya sampaikan, nanti bisa ditanyakan ulang tentang masalah hal ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terlalu banyak bertele-tele dan lain-lain. Saya akhiri bila kita walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.